Kami dari kelompok 33 Solomen akan mempresentasikan mengenai website Fit AI Smart Workout Assistant, yaitu sistem deteksi postur tubuh untuk menghitung repetisi otomatis berbasis computer vision langsung dengan di web browser. Di sini saya tidak sendiri, saya Junadin Korogin, ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya Faisal Rasidin, saya Zaki Hadir, saya Jadi Ismail, saya Farel Aidan Setiawan. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Baik, pada bagian pertama bisa kita lihat di ACSM atau Survei Tahunan American College of Sport Medicine, itu latihan beban tubuh atau bodyweight training meningkat secara konsisten dan dipilih oleh banyak masyarakat. Nah, alasan utama yaitu efisiensi waktu dan juga hemat biaya. Sekitar 60-70% pelaku olahraga aktif memilih latihan mandiri di rumah dibanding pergi ke seperti gym atau tempat kebugaran lainnya. Kemudian bisa kita lihat ada paradoks beban kognitif menghitung, di mana ketika otak manusia itu sangat terbatas. Ketika fokus terpecah atau split attention, riset psikologi kognitif membuktikan bahwa menghitung repetisi secara manual itu akan memecah kapasitas fokus otak, sehingga hal itu bisa menurunkan kualitas gerakan ketika kita berolahraga atau workout. Menurut studi biomekanika menunjukkan ketika otak dipaksa fokus untuk mengejar angka hitungan, misal postur tubuh itu otomatis akan memburuk ketika kita berolahraga atau disebut dengan sitting form. Nah, tanpa disadari, demi kita menyelesaikan hitungan itu bisa meningkatkan cedera kita ketika berolahraga. Oke, next. Nah, bagaimana kita menjamin kualitas olahraga mandiri? Ada 3 hal utama, yaitu bagaimana karakteristik visual dan variasi transisi pose tubuh yang valid pada setiap jenis gerakan olahraga seperti jumping jack, push up, sit up, maupun squat dan lunge. Nah, saat dideteksi melalui kamera perangkat itu bagaimana? Kemudian, bagaimana alur logika sistem atau state machine dalam menyaring gerakan acak oleh pengguna ketika berolahraga seperti neutral movement agar tidak terjadi salah hitung repetisi. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mekanisme integrasi arsitektur multimodal machine learning berbasis TensorFlow.js pada aplikasi web agar proses validasi itu berjalan dengan baik dan secara real time, dan tentunya ringan tanpa membebani perangkat yang digunakan oleh pengguna, sehingga mudah digunakan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun. Itu bagaimana kita bisa merancang hal tersebut. Oke, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang ada dan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Juna tadi, di sini kita membuat produk berupa Fit AI atau Smart Workout Assistant di sini, yaitu untuk sistem deteksi postur dan penghitung repetisi otomatis berbasis computer vision langsung di web browser. Nah, di sini kita terdapat 5 fitur untuk latihannya yaitu squat, push up, sit up, lunge, dan jumping jack. Next. Nah, di sini ada proses perancangan dan pembuatannya, di mana di step pertama itu kita mengumpulkan dataset spesifiknya atau multiplas gathering. Di sini kita mengumpulkan total kurang lebih dari 1000 sampel gambar pose yang dibagi secara spesifik ke dalam 5 jenis gerakan tadi, yaitu jumping jack, push up, sit up, squat, lunge. Jadi setiap pose itu di jumping jack, push up, sit up, squat, dan lunge itu mengumpulkan total kurang lebih 1000 sampel sebagai datasetnya. Nah, untuk
setiap jenis gerakan wajib memiliki variasi pose seperti ekstrim atas, pose ekstrim bawah, dan satu kelas khusus bernama neutral class itu untuk agar ketika posisi netral tidak terbaca. Nah di sini ada dokumentasinya. Yang pertama ada dari lunge, sit up, dan push up. Di sini kita menggunakan trackable mesin untuk software. Lanjut. Nah untuk step 2 itu kita melakukan pelatihan modelnya. Di sini dataset yang sudah dimasukkan tadi di trackable mesin sebanyak 1000 sampel itu digali secara terpisah menggunakan Google Trackable Machine, menghasilkan 5 URL model independen dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Nah di sini jadi kita dipisah-pisah setiap gerakannya itu menghasilkan 5 URL atau 5 gerakan yang tadi saya sebutkan. Next, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya pada step 3 ini kita akan merancang logikanya dengan logika pemrograman. Nah di sini kita akan disusun sebuah kode logika yang sekuensial atau state machine menggunakan JavaScript untuk mendeteksi perubahan transisi posisi pengguna secara penuh. Misalnya ketika ada di atas atau di bawah lalu ke atas lagi. Ini adalah salah satu dokumentasi dari codingannya. Lalu kita di sini juga tentu saja membuat antarmuka seperti yang sudah dilihat di sini ada dokumentasi dari antarmuka website Fit AI kami. Jadi di sini kita membangun desain antarmukanya itu berbasis web yang kita pilih temanya itu adalah Cybernetic Post Engine yang menggunakan HTML dan CSS. Dan di sini kita juga menyediakan fitur penunjang yang langsung pada UI seperti console box, panduan penyetaan kamera, opsi feedback suara, dan juga ada telemetri live feed. Seperti yang bisa dilihat di sini semuanya sudah dicontohkan ya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Kami menemukan temuan menarik dan kendala. Nah, yang pertama itu dampak sudut kamera. Kami menemukan bahwa angle posisi kamera sangat mempengaruhi akurasi deteksi pose pada model berbasis trackable machine. Nah, jadi angle kamera itu sangat mempengaruhi pendeteksiannya. Yang kedua itu kami menemukan keterbatasan titik sendi. Jadi pada gerakan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi atau posisi menempel lantai seperti push up, deteksi titik sendi terkadang mengalami kendala penangkapan objek. Lalu yang ketiga, solusi iteratif atau multi-class retrain. Salah deteksi gerakan yang tidak seharusnya diatasi secara cerdik dengan melatih ulang dataset menggunakan metode multi-class data retrain serta mendapatkan kelas netral pada masing-masing model. Oke, untuk hasil akhir dari produk ini, yang pertama itu ada dashboard utama. Jadi interface model ini bernuansa gelap merah, terlihat dari sini, dan dengan menu latihannya saja untuk 5 jenis olahraga menu, yaitu jumping jack, push up, sit up, lat squat, dan juga lunges. Lengkap dengan panel rangkuman sesi total repetisi dan juga total squat. Terus untuk bagian setelah kita mencet menunya, langsung diarahkan ke live tracking. Konsol olahraga interaktif yang dilengkapi dengan tombol mulai latihan, pengaturan feedback suara seperti sync, beat, dan juga tanpa suara atau mute. Telemetri model AI live feed serta riwayat dan akurasi yang secara real time. Coba kita langsung masuk ke langsung. Oke, kita lihat dari sini untuk tampilan landing page-nya dapat judul dan juga rangkuman sesi untuk setelah kita melakukan latihan. Coba kita masuk ke salah satu menu olahraga, contohnya jumping jack. Masuk. Ini untuk tampilan latihannya. Terdapat kamera dan juga repetisi. Nanti setelah kita mulai, nanti akan mulai counter mulai dari 5. Coba mulai 5, 4, 3, 2,
Lalu kita langsung bisa langsung latihan terus ini. Berikut adalah tampilan beranda dari aplikasi Fit AI. Terdapat 5 opsi olahraga dengan penghitung repetisi otomatis. Pertama, yaitu ada jumping jack. Repetisi akan dihitung saat user melakukan lompat dengan tangan ke atas. Kedua, ada push up. Repetisi akan terhitung saat user menurunkan badan. Kemudian, ada juga squat. Repetisi akan bertambah ketika user melakukan jongkok. Untuk sit up, repetisi otomatis bertambah ketika badan turun. Dan terakhir ada lunges. Repetisi bertambah ketika user turun dan menekuk kaki. Baik, setelah presentasi yang kami lakukan, kami bisa menyimpulkan dan untuk pengembangan masa depan bagaimana. Untuk kesimpulan sendiri, Fit AI ini berhasil mendemonstrasikan bahwa arsitektur multimodal machine learning di sisi browser itu mampu memberikan solusi olahraga mandiri yang berkualitas tinggi dan latensi rendah serta menjaga privasi pengguna secara penuh. Kemudian di masa depan itu untuk pengembangan lebih lanjut guna mendeteksi gerakan yang jauh lebih kompleks secara sempurna, sistem ini punya potensi ditingkatkan dengan integrasi OpenCV pada Python serta implementasi algoritma deep learning yang lebih mendalam untuk kebutuhan kebugaran digital yang berskala lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.